Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Andar. Kita bersama-sama belajar IPA, Sistem Gerak Hewan dan Tumbuhan. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, masih tetap semangat belajar daring ya. Saya harap semuanya masih tetap semangat. Mari kita belajar bersama-sama. Masih ingat sistem gerak pada manusia dan hewan ini sama juga. Sistem gerak ini juga termasuk sistem gerak aktif. Sedangkan pada sistem gerak pada tumbuhan dinamakan dengan sistem gerak pasif. Apa perbedaannya? Gerak merupakan perpindahan tempat. Kalau hewan, perpindahan tempatnya dapat kita lihat ya, misalkan dengan cara ikan berenang, kemudian kuda melompat, ini pergerakan secara aktif. Gerak pada hewan dinamakan gerak aktif ini karena pada bagian tubuhnya, terutama pada hewan vertebrata, menggunakan otot dan rangka sebagai sistem geraknya. Dan bagian sel-selnya yang lentur memudahkan hewan tersebut untuk bergerak. Sekarang gerak pasif. Gerak pasif ini dipunyai oleh tumbuhan. Kenapa dikatakan gerak pasif? Karena tumbuhan bergerak itu tidak terlihat secara langsung. Kita tidak bisa melihatnya. Contohnya, pada saat mekarnya bunga, kemudian tumbuhnya akar di dalam tanah, kita tidak bisa melihatnya secara langsung dikarenakan karena sel-selnya yang kaku terdiri dari zat selulosa pada bagian dinding selnya, membuat tumbuhan bergerak secara pasif. Nah anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana gerak hewan yang hidup di air. Air memiliki kerapatan lebih besar dibandingkan di udara. Oleh karena itu, ikan lebih sulit bergerak di air. Air memiliki gaya angkat lebih besar dibandingkan di udara. Namun, hewan hidup di air ini memiliki massa jenis lebih kecil dibandingkan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, ikan dapat melayang di dalam air dengan melakukan sedikit energi. Nah, untuk memudahkan bergerak di dalam air, maka hewan yang hidup di air ini memiliki ciri-ciri. Di antaranya yaitu bisa dilihat di dalam slide. Di situ bentuk tubuh yang aerodinamis atau streamline untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Berikutnya memiliki ekor dan sirip, ekor yang lebar untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Berikutnya memiliki sirip tambahan untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan, mengeluarkan gelembung renang untuk mengatur gerakan naik turun pada saat berada di air. Dan yang terakhir memiliki susunan otot tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ikan berada di dalam air. Gerak hewan yang berada di darat yaitu memiliki gerak dengan cara misalkan berjalan, berlari, melompat, dan merayap. Hewan di darat ini memiliki otot dan tulang yang kuat. Digunakan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan menyimpan energi pegas sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas. Kecepatan gerak hewan di darat ini berbeda-beda. Nah, itu tadi karena dipengaruhi oleh perbedaan struktur tulang dan otot yang dimiliki oleh hewan tersebut. Misalnya kuda dan gajah mempunyai gerak berbeda-beda karena dipengaruhi perbedaan struktur tulang yang berbeda juga. Nah, gerak hewan yang hidup di udara hanya dapat dilakukan dengan hampir semua segala jenis burung. Hal ini karena burung dapat terbang di udara dengan cara yang unik, yaitu dengan memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat yaitu menggunakan sayap.
Burung terbang dengan cara mengepakkan sayap. Hal ini sayapnya dari atas menuju ke bawah menimbulkan gerakan mengangkat dan mendorong tubuh di udara. Prinsip ini yaitu cara burung terbang diterapkan pada pesawat terbang. Bagaimana sistem gerak pada tumbuhan? Dikatakan tadi gerak pada tumbuhan yaitu secara pasif. Hal ini gerakan tumbuhan sesuai dengan rangsangan yang diperoleh. Rangsangan tersebut bisa berupa bahan kimia, suhu, gravitasi bumi, dan intensitas cahaya yang diterima. Gerak pada tumbuhan dibedakan berdasarkan penyebabnya, yaitu ada 3, yaitu gerak endonom, gerak hygroskopis, dan gerak etionom. Gerak endonom. Gerak ini yaitu pada tumbuhan disebabkan faktor di dalam tubuh sendiri, misalnya gerak batang tanaman kacang panjang yang selalu membelit ke arah kanan. Selanjutnya adalah gerak hygroskopis, merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh pengaruh kadar air dan kelembapan, misalnya pecahnya buah tanaman polong-polongan ketika sudah tua akibat perubahan kadar air di dalam sel. Sekarang gerak etionom. Gerak tumbuhan ini dipengaruhi rangsangan dari luar tumbuhan, yaitu faktor-faktor lingkungan. Berdasarkan respon gerak, hal ini dibagi menjadi 3, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Berikutnya adalah tropisme. Tropisme ini adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Yang pertama ada fototropisme. Gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan cahaya, misalnya ujung batang tumbuhan mengalami pertumbuhan ke arah datangnya cahaya matahari. Berikutnya yaitu gerak hidrotropisme. Gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan air, contohnya yaitu pertumbuhan akar menuju ke sumber air. Berikutnya adalah gerak geotropisme. Gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan gaya gravitasi. Terdapat 2 gerak geotropisme. Kalau positif berarti menuju ke arah bawah, sedangkan contohnya yaitu pada gerak akar menuju ke pusat bumi. Kalau gerak tropisme negatif berarti yaitu menuju ke atas. Sekarang gerak pada tikmotropisme. Gerak pada tumbuhan karena adanya sentuhan dari hewan, benda, atau tumbuhan lain. Gerak ini dipunyai oleh tumbuhan yang memiliki sulur, contohnya anggur, ubi jalar, melon. Sekarang selanjutnya adalah gerak kemotropisme. Gerak pada tumbuhan adanya rangsangan bahan kimia, contohnya gerak akar menuju ke tumbuhan yang mengandung bahan zat-zat hara. Gerakan bulu serbuk sari yang menuju sel telur yang dipengaruhi oleh gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Kita lanjutkan gerak etionom, yaitu pada gerak nasti. Hal ini contohnya yaitu pada gerak nasti ini fotonasti. Gerak fotonasti ini gerak bagian tumbuhan karena adanya pengaruh rangsangan sinar matahari, contohnya mekarnya bunga pukul 4. Kemudian termonasti. Termonasti ini gerak bagian tumbuhan karena adanya pengaruh faktor suhu, contohnya mekarnya bunga tulip pada musim semi atau pada saat suhu hangat. Sekarang niktinasti. Gerak niktinasti ini gerak bagian tumbuhan karena rangsangan cahaya gelap, contohnya daun tumbuhan turi bila malam hari menutup dan membuka kembali pada saat pagi hari. Gerak nasti berikutnya adalah seismonasti, yaitu gerak bagian tumbuhan karena adanya sentuhan atau getaran, contohnya daun putri malu akan menguncup jika disentuh. Lanjut
lanjut ke gerak etionom, yaitu gerak taksis. Hal ini dibedakan menjadi dua. Gerak taksis ini merupakan gerak pindah tempat suat di seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh rangsangan. Hal ini biasanya dipunyai oleh pada tumbuhan yang bersel satu seperti Euglena viridis. Yang pertama adalah fototaksis, gerak seluruh tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya misalnya kemampuan berpindahnya Euglena viridis disebabkan karena organisme tersebut memiliki alat gerak berupa flagela dan reseptor cahaya. Berikutnya adalah gerak kemotaksis, merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia, yaitu contohnya gerakan spermatozoa. Hal ini dipunyai oleh tumbuhan lumut dan paku. Apabila spermatozoa mampu bergerak menuju ke sel telur yang terdapat pada archegonium, maka akibatnya tertarik oleh zat gula dan protein tertentu yang dihasilkan oleh archegonium. Nah anak-anak, itu tadi adalah gerak yang dipunyai oleh gerak hewan dan gerak tumbuhan. Jangan lupa dipelajari di rumah lagi dan masih tetap semangat untuk belajar daring. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.